Halo semuanya, nama saya Gusti Bagus Alter Wijaya dan dari kelas 8C, dan sekarang saya akan menjelaskan materi tentang dinamika kependudukan. Nah, sebelum lanjut ke materinya, aku akan jelasin apa saja materi yang ada di dalam dinamika kependudukan ini. Berikut adalah mind mappingnya atau peta konsepnya yang saya sudah buat, yang dimana dinamika kependudukan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dinamika kependudukan di Indonesia, lalu yang kedua ada komposisi penduduk, yang ketiga ada piramida penduduk, dan yang keempat adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Langsung saja kita jelaskan materinya. Nah, jadi dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika penduduk menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan pemerintah. Nah, dalam dinamika kependudukan di Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika kependudukan. Yang pertama ada kelahiran, yang kedua ada kematian, dan yang ketiga ada migrasi. Lalu, sumber data kependudukan diperoleh melalui sensus penduduk, lalu ada regresasi penduduk, dan juga survei. Oke, lanjut ke materi kedua dari dinamika kependudukan, yaitu komposisi penduduk. Jadi, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Contoh seperti komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, dan tempat tinggal. Oke, lanjut materi ketiga dari dinamika kependudukan, yaitu ada piramida penduduk. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia, dan jenis kelamin yang berbentuk piramida seperti ini. Baik, lanjut materi keempat dari sistem dinamika kependudukan, yaitu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Jadi, pertumbuhan penduduk merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk tidak hanya disebabkan oleh kelahiran saja, tetapi juga dapat terjadi karena adanya perpindahan penduduk. Adapun jenis pertumbuhan penduduk sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami merupakan pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Lalu yang kedua ada pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi merupakan pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Dan yang ketiga ada pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total merupakan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan saya Gusti pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri.